Halo Gen Mas, generasi Mas anak bangsa, bayangkan sebuah negara demokrasi, stabil, maju, Korea Selatan yang tiba-tiba diguncang oleh kegaduhan. Keputusan darurat militer mendadak oleh seorang presiden yang sangat kontroversial hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Dan akhirnya berhasil dimakzulkan, dilengsarkan. Ngeri, benar-benar ngeri. Menariknya, ini berdampak pada K-pop, aktris dan aktor drakor pun turut aktif mensikapi hal ini, serta memicu protes besar-besaran dari ratusan ribu rakyatnya. Kejadian ini luar biasa di Korea Selatan. Ini bukan hanya menjadi peringatan bagi dunia tentang pentingnya menjaga demokrasi, tetapi juga memberi pelajaran berharga bagi kita generasi emas anak bangsa tentang bagaimana partisipasi aktif dan keberanian rakyat, orang kecil gitu ya, masyarakat itu mampu melindungi hak-hak demokrasi. Jadi membangun transparansi dan memastikan masa depan yang penuh integritas. Tidak hanya menerima begitu saja mentah-mentah apa yang disampaikan pemerintah, generasi emas kita harus kritis. Yuk simak bagaimana peristiwa ini bisa menjadi inspirasi luar biasa dan pelajaran penting untuk kita semua. Oke? 당신 뭐 하는 사람이야? 경찰이 입구를 막아요. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. Generasi emas anak bangsa, mari simak ini sampai selesai. Komen di bawah apa yang kalian temukan, karena kita akan bahas ini detail. Dari mulai dampak bagi K-pop, aktris dan aktor drakor yang ikut berpartisipasi dalam demo ini atau dalam menanggapi kisruh gaduh di Korea Selatan ini. Kemudian bagaimana sebenarnya kronologi kegaduhan yang terjadi akibat Presiden Korea yang mewajibkan militer. Siapa saja tokoh yang terlibat, konspirasi apa yang sebenarnya terjadi, dan pengaruh dari negara-negara berkuasa Amerika dan China, kemudian dampaknya apa bagi Indonesia. Kita akan cerita kronologi kegaduhan yang terjadi akibat Presiden Korea mewajibkan militer. Jadi ceritanya pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol itu mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Klaim dari Pak Yoon ini, gitu ya, ini karena adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional. Keputusan ini itu didasarkan pada laporan dari Badan Intelijen Nasional atau NIS atau National Intelligence Service ya, yang mengindikasikan aktivitas spionase dan sabotase yang dilakukan oleh kelompok pro Korea Utara. Ini adalah klaim Pak Presiden Yoon, begitu ya. Ancaman ini itu melibatkan dugaan infiltrasi terhadap sistem infrastruktur teknologi militer Korea Selatan yang dianggap dapat melumpuhkan pertahanan strategis negara. Ceritanya awalnya seperti itu. Presiden Yoon itu menyebut bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi integritas nasional. Namun keputusan tersebut segera memicu kontroversi besar, gitu ya, terutama karena pengumuman dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Nasional. Jadi gini, Majelis Nasional Korea Selatan ini memiliki peran seperti DPR kalau di Indonesia ya, yaitu sebagai lembaga legislatif dan pengawas eksekutif. Jadi DPR-nya nggak terima, atau Majelis Nasional Korea Selatan ini itu nggak terima, nggak menyetujui. Sebagai lembaga legislatif utama, Majelis Nasional seharusnya berperan dalam menilai dan mengesahkan langkah strategis seperti pemberlakuan darurat militer. Presiden Yoon itu memanfaatkan pasal darurat dalam konstitusi yang memberikan kewenangan unilateral dalam situasi yang dianggap ekstrim.
Tetapi hal ini dikritik habis-habisan sebagai tindakan yang melemahkan prinsip demokrasi. Maka terjadilah protes besar-besaran meletus di ibu kota Seoul. Kalau kita berarti meletus di ibu kota, meletus di Jakarta ya, mungkin ya, atau meletus di IKN ya mungkin, di mana ribuan demonstran ini berkumpul di Seoul untuk menentang keputusan tersebut. Jadi para demonstran yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat menuntut transparansi pemerintah dan mengkritik tindakan tersebut sebagai langkah yang otoritarian. Kemudian menariknya nih, Majelis Nasional itu merespons dengan mengadakan sidang darurat, di mana para anggota parlemen secara bulat menolak kebijakan darurat militer tersebut. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman darurat militer, Presiden Yoon mencabut kebijakan tersebut akibat tekanan yang sangat besar dari oposisi politik, masyarakat sipil, dan media internasional. Meski kebijakan dicabut, kerusakan kredibilitas politik Presiden Yoon telah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Nah, ini memicu pertanyaan tentang stabilitas jangka panjang kepemimpinan beliau, kepemimpinannya dari Presiden Yoon sendiri. Kita bahas siapa saja tokoh yang terlibat dalam kejadian dan apa perannya. Presiden, terutama yang pertama adalah Presiden Yoon Suk Yeol sebagai tokoh sentral dalam krisis ini yang terjadi di Korea Selatan. Presiden Yoon itu mengklaim bahwa langkahnya untuk memberlakukan darurat militer bertujuan menjaga keamanan nasional. Kemudian ada Badan Intelijen Nasional atau NIS. Lembaga ini memberikan laporan intelijen yang menjadi dasar keputusan Presiden Yoon. Laporan tersebut itu menyebut adanya potensi kebocoran data strategis dan aktivitas kelompok pro Korea Utara yang mengancam infrastruktur keamanan negara. Majelis Nasional, lembaga DPR-nya ya, sebagai lembaga legislatif, Majelis Nasional menunjukkan perannya sebagai pengawas eksekutif dengan menolak keputusan darurat militer melalui sidang darurat. Nah, ini yang penting nih. Salah satu tokohnya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun, Menteri Pertahanan. Sebagai penasihat utama Presiden Yoon dalam kebijakan militer, Kim mendukung penuh langkah darurat militer. Ini adalah blunder ya. Kalau Menteri Pertahanan kita dan Presiden kita yang dulu kayaknya menang, kalau ini blunder gitu ya. Namun setelah kebijakan ini dicabut akibat tekanan publik, ia mengundurkan diri. Jadi Pak Menteri Kim Yong Hyun ini mengundurkan diri, mengakui bahwa keputusan tersebut menimbulkan ketidakstabilan yang tidak diperlukan. Kemudian ini yang menarik adalah, yang terpenting adalah aktivis dan masyarakat sipil gitu ya. Dan anak-anak mudanya juga. Aktivis memainkan peran penting dalam memimpin demonstrasi besar yang menuntut pembatalan kebijakan darurat militer. Keberhasilan dalam menggalang dukungan publik ini menjadi penanda penting kekuatan masyarakat sipil di Korea Selatan, gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, satu lagi tokoh yang penting dan sentral adalah Partai Demokrat Korea sebagai partai oposisi. Partai ini benar-benar memanfaatkan situasi untuk memperkuat kritik terhadap Presiden Yoon. Mereka menyoroti bahwa langkah tersebut adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan menyerukan akuntabilitas yang lebih besar, lebih baik dalam pengambilan kebijakan publik. Ini ya kok mirip ya, Partai Demokrasi di sana dan Partai Demokrasi di sini. Cuman di sana berhasil gitu ya menggulingkan, di sini nggak tahu. Terlepas dari itu semua, kita sebagai generasi anak bangsa, poin penting yang harus diambil adalah tolong jangan pasif. Tolong tetaplah kritis dan tetaplah fair memandang sesuatu gitu ya. Didukung atau nggak didukung, tetap fair memandang sesuatu. Objektif, jangan subjektif. Jangan takut bersuara tentang kebenaran untuk kebaikan. Mental itu yang harus kita bentuk sejak dari sekarang ya, karena kita bukan tentang berhasil atau nggak berhasil menggulingkan sebuah kekuasaan, nggak, tapi berani speak up ya, berani menyampaikan kebenaran dan berani mendukung sebuah kebenaran, itu adalah kebaikan. Sekarang kita akan bicara tentang data, fakta, dan konspirasi apa yang terjadi gitu ya. Jadi memang datanya dan faktanya, kebijakan darurat militer ini diumumkan pada pagi hari 3 Desember 2024 dan dicabut
pada malam harinya. Makanya itu sangat mendadak kan. Kemudian protes publik terbesar itu terjadi di Seoul, di mana lebih dari 100.000 orang berpartisipasi berdasarkan laporan media lokal dan kelompok masyarakat sipil. Kemudian sidang darurat Majelis Nasional itu menghasilkan penolakan bulat terhadap kebijakan darurat militer dengan alasan pelanggaran konstitusional, dan yang terbaru adalah pemakzulannya berhasil, begitu ya. Nah, ini yang menarik, konspirasi apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ini disebut sebagai teori pengalihan isu. Banyak pihak menduga bahwa kebijakan ini digunakan oleh Presiden Yoon untuk mengalihkan perhatian dari skandal korupsi yang sedang menyeret kabinetnya. Skandal tersebut telah menjadi sorotan utama media beberapa hari sebelum pengumuman darurat militer. Itu salah satu alasannya ya. Jadi Presiden Yoon untuk mengalihkan perhatian dari skandal korupsi yang sedang menyeret beberapa kabinetnya. Kalau sekarang berarti ada salah satu menteri, mantan menteri yang mungkin terseret kasus judol, tapi nggak tahu jadi atau nggak jadi terseret begitu ya. Kali ini ditutupi dengan darurat militer. Nah ini tapi cuman blundernya kebangetan gitu ya. Kemudian ada juga tekanan militer. Jadi ada spekulasi bahwa kelompok militer itu memengaruhi keputusan ini untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat posisi strategis mereka dalam pemerintahan. Ya, beberapa analis menyebut langkah ini sebagai strategi untuk memanfaatkan ketegangan dengan Korea Utara guna memperoleh keuntungan politik. Tapi sekali lagi blundernya kebangetan dan akhirnya kacau, kisruh, gaduh gitu ya. Apa sebenarnya pengaruh dari negara-negara berkuasa dan dampaknya bagi Indonesia? Jadi pengaruh dari Amerika Serikat salah satunya yang paling berperan karena menjadi salah satu negara yang paling banyak bekerja sama dengan Korea Selatan. Jadi Amerika Serikat, Washington itu mendesak Korea Selatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang dapat memperburuk situasi di semenanjung Korea. Amerika Serikat juga menyoroti pentingnya stabilitas politik domestik sebagai fondasi aliansi strategis antara kedua negara. Jadi salah satu yang dianggap sebagai dalang di belakang ini gitu ya. Nah, China itu mengecam langkah Korea Selatan sebagai provokasi yang sebenarnya tidak perlu, sembari sambil memperkuat hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. Satu sisi juga mengecam, menasihati begitu ya, tapi juga ternyata memperkuat hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. China ini memanfaatkan situasi ini untuk mengkritik aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai sumber ketegangan di kawasan semenanjung Korea. Nah, jadi begini, dampaknya bagi Indonesia adalah di bidang ekonomi, ketidakstabilan di Korea Selatan ini dapat mengganggu hubungan dagang dengan Indonesia, terutama di sektor teknologi, otomotif, dan hiburan. Sangat berdampak. Gangguan dalam rantai pasokan global dapat berdampak pada investasi dan perdagangan bilateral. Di bidang politik, ya, situasi ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan strategis nasional yang seringnya kita itu adalah apatis, dapat bansos, dapat bantuan itu sudah lupa dengan yang sebenarnya kerisuan terjadi ya. Untuk yang mau berkembang silahkan tonton ya YouTube-nya Narasi. Kemudian ada juga YouTube dari Watchdog Documentary yang sering saya ajarkan kepada anak-anak untuk mengikuti YouTube-nya Pak Dandi Laksono. Nah itu bagus kalau kita ingin upgrade informasi nasional ya. Dan sering-sering juga lihat Tempo. Ya, Tempo itu bagus dan kritis. Boleh dilihat di situ, nanti silakan dilihat. Ini yang paling bikin penasaran, yaitu dampak bagi K-pop, aktris dan
aktor drakor. Jadi pemberlakuan darurat militer ini berdampak serius pada industri K-pop dan drakor ya. Jadi sejumlah festival dan acara musik dibatalkan dan artis dari perusahaan hiburan besar diminta untuk menunda partisipasi dalam berbagai event. 안녕. 그다음에 어딜까요? 저기다. 바로 찾잖아요. 여기도 바로 찾잖아요. Jelas akibat dari kegaduhan ini itu menimbulkan ketidakpastian dalam industri entertainment atau hiburan di Korea Selatan ya. Ya K-pop, ya drakor itu semuanya berdampak. Jadi konser dan festival yang terdampak ini seperti Cheonyol EXO, Cityscape Asia Tour ya di Jakarta tanggal 7 Desember 2024 itu dibatalkan ya. Korea 360 Second Anniversary Together Jakarta tanggal 6 sampai 7 Desember 2024 dibatalkan, dan Waterbomb Festival Jakarta Desember 2024 juga ditunda begitu. Kemudian begini, dampak lainnya pembatalan acara itu menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi industri hiburan dengan estimasi miliaran won. Jadi gini, dengan estimasi miliaran won, jadi sekitar belasan miliar rupiah lah. Karena saat ini kurang lebih 1 won itu sama dengan 11,5 rupiah. Termasuk promosi album dan aktivitas internasional, artis dan aktor itu juga terganggu. Ini menciptakan ketidakpastian dalam industri. Semuanya nggak stabil ya. Begitu. Meski fans internasional tetap menunjukkan solidaritas, reputasi Korea Selatan sebagai pusat budaya pop dunia menghadapi tantangan yang berat sekali. Nah, saya yang paling penasaran itu adalah aktor dan aktris yang terlibat, gitu ya. Kalau K-pop itu cukup penasaran, tapi kalau aktor dan aktris dalam drakor ini itu ternyata juga banyak yang turut aktif menyuarakan seperti itu. Misalnya seperti Song Joong Ki ya, taulah Song Joong Ki ya, idola kita semua, Vincenzo ya. Itu mengunggah pernyataan di media sosial yang menyatakan dukungannya terhadap demonstrasi damai rakyat Korea Selatan. Jadi ia menyebut pentingnya mempertahankan demokrasi itu tanpa tekanan otoritarianisme ya. Tapi kayaknya nggak sekeras Fedi Nuril ya, mungkin kalau di X kemarin-kemarin gitu ya. Kemudian Kim Tae-ri, yaitu film The Handmaiden ya, film The Handmaiden secara terbuka menyuarakan keprihatinannya melalui sebuah wawancara, menyoroti pentingnya transparansi pemerintah, kembali lagi transparansi dalam pengambilan keputusan. Ia juga turut hadir dalam salah satu demonstrasi di Seoul. Kim Tae-ri gitu ya, hadir ya. Kemudian Park Seo-joon, Itaewon Class, drama Itaewon Class, tahu semuanya. Ini mendukung aksi protes melalui video singkat di Instagram. Nanti coba cek Instagramnya ya, bagus banget itu. Mengajak penggemar untuk memahami isu ini dan mendorong dialog damai. Kemudian IU, Lee Ji-eun, Hotel Del Luna, drama Hotel Del Luna ya, drakor ya, bagus juga ini, bagus banget gitu. Sebagai seorang artis yang sering aktif dalam kegiatan sosial, IU menyumbangkan dana untuk mendukung para demonstran, nyumbang untuk para demonstran yang membutuhkan bantuan logistik seperti makanan dan perlengkapan. Keren IU, Lee Ji-eun. Salut. Prediksi selanjutnya kira-kira apa yang mungkin terjadi di Korea Selatan gitu ya. Yang pertama adalah potensi pemakzulan presiden, dan ternyata sudah terjadi begitu ya. Tekanan publik yang terus-menerus meningkat ini dapat mendorong upaya pemakzulan ulang terhadap Presiden Yoon. Berhasil. Ketidakstabilan politik yang bakal benar-benar terpuruk bagi Korea Selatan, tapi saya yakin Korea akan speed up, akan cepat ya gitu untuk kembali menstabilkan negaranya, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Fakta pentingnya pada Sabtu 14 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan ini secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah pengumuman darurat militer yang kontroversial itu. Jadi mosi
Pemakzulan ini disetujui dengan 204 suara mendukung, 85 menolak, dan ada 3 yang abstain. Ada 3 yang abstain ya gitu ya, dan 8 suara tidak sah. Kini Mahkamah Konstitusi itu memiliki waktu hingga 180 hari. 180 hari berarti 6 bulan, 30 kali 6 ya, untuk meninjau dan memutuskan apakah akan mengukuhkan atau membatalkan pemakzulan tersebut. Jadi masih ada banyak hal yang mungkin terjadi di Korea Selatan selama 6 bulan ke depan. Keputusan ini itu akan menentukan masa depan politik Korea Selatan dan stabilitas pemerintahannya. Begitu. Kemudian kekacauan politik ya. Ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang diperkirakan akan meningkat. Protes publik dapat semakin meluas jika tidak ada solusi konkret untuk mengatasi krisis ini. Yang jelas adalah dampak ekonominya. Ketidakstabilan politik ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor ya, atau investasi yang ada di Korea Selatan. Jelas akan mempengaruhi pasar saham dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Makanya tadi sebesar dan sedemokratis semaju negara Korea Selatan ternyata gaduh, rusuh. Korea Utara juga ini kemungkinan akan memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan provokasi dan propaganda. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara Korea dan memperbesar resiko konflik di kawasan semenanjung Korea. Yang pasti akan ada pemilu dini ya. Jika tekanan terus meningkat, pemerintah mungkin dipaksa untuk mengadakan pemilu lebih awal guna untuk meredakan situasi. Pemilu ini akan menjadi ujian besar bagi sistem politik Korea Selatan. Padahal pemilu reguler berikutnya itu dijadwalkan berlangsung kira-kira pada Maret 2027. A night of chaos in South Korea. Political turmoil triggered by a declaration of martial law. Finally called off and claims of corruption. This country, a beacon of democracy and stability, placed under martial law. Bravo, generasi emas anak bangsa. Jadi kita akan masuk pada motivasi dan inspirasi yang bisa kita pelajari gitu ya, Gen Mas, generasi emas. Kalian luar biasa jika sudah sampai sini. Bravo, keren. Yang pasti yang pertama, jelas kita sebagai generasi emas anak bangsa ini adalah jangan pasif gitu ya. Jangan apatis, kawal, kritis, teruslah bersuara tentang kebenaran, karena kalian ini atau kita semua adalah social justice warrior, tapi yang harus punya literasi gitu ya. Tentunya dengan meningkatkan literasi ya. Literasi ini penting, dan selalu perhatikan informasi yang bermanfaat, yang mungkin salah satunya ya mendukung channel ini seperti itu ya. Terima kasih sudah mau belajar dan mau dan berkenan diskusi di sini. Kemudian yang paling penting adalah kekuatan rakyat ya, kita semua, karena nggak perlu terlalu mendukung penguasa. Yang perlu kita dukung adalah kebijakan yang benar, karena itu yang akan pasti berdampak bagi kita. Jadi bukan hanya personalnya, mendukung, mengkultuskan seseorang, tapi yang kita dukung adalah kebijakan yang baik dan benar. Jadi demonstrasi damai di Korea Selatan ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi demokrasi. Terutama memang SDM yang tinggi itu penting, makanya pendidikan itu penting, makanya pemahaman ya, kemauan untuk belajar sejak dini ya, untuk memperoleh informasi-informasi yang penting dan benar itu penting gitu ya. Karena solidaritas dari masyarakat di Korea Selatan ini itu menjadi teladan bagi negara lain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah transparansi pemerintah. Kasus ini itu mengingatkan bahwa pemerintah yang tidak transparan menghadapi resiko besar kehilangan legitimasi, ketidakpercayaan. Tapi karena SDM di sana itu bagus, tinggi, jadi tidak mudah di framing masyarakatnya. Jadi mereka objektif. Kalau memang keputusan itu salah ya salah. Kalau sesuatu itu dilakukan tidak dengan cara yang benar, ya harus ditindak tegas ya. Di sini di negara kita itu pernah terjadi begitu ya. Keputusan MK yang sangat kontroversial, tapi ternyata kita dijejali dengan informasi yang tidak penting sehingga masyarakat kita pun terlena gitu ya.
Padahal hal-hal itu jelas melanggar konstitusi. Ya, meskipun ada pemimpin di negara kita yang sebenarnya sudah kehilangan legitimasi dan kepercayaan, tapi masih ada yang memuja-muja. Kita mengapresiasi iya, tapi jangan sampai memuja, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah checks and balance. Pentingnya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sekali lagi, kita sebagai seorang masyarakat bawah, masyarakat kecil, kita sebagai rakyat jelata, kita sebagai seorang anak muda generasi emas bangsa, gitu ya, harus kritis, harus mau belajar, harus mau tolong dengarkan informasi yang benar-benar penting, ya. Kuatkan ketahanan kita untuk mau mendengar, mau menerima masukan, mau menggali informasi yang objektif dan kritis. Gitu ya. Terima kasih. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape the war years of 17 marking that Tesla used to set up in laboratories. With his laboratories